Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Dimar. Alhamdulillah hari ini kembali bisa membuat konten. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak seluruhnya saja rekan-rekan yang menyaksikan konten-konten Dadi Dimar untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga dengan kita bersyukur maka nikmat yang diberikan akan bertambah. Rekan-rekan yang saya hormati, pada hari ini panjenengan akan saya ajak mengikuti kegiatan di Lawu Green Forest di wilayah Kelurahan Sarangan, berada di atas. Jalur ini rekan-rekan, ini jalur favorit yang seringkali dilewati oleh rekan-rekan yang senang dengan touring. Jalurnya ini menuju ke Sarangan. Nanti kita akan naik di atas Sarangan. Jadi jalur ini pada hari Minggu memang kepadatan sedikit berkurang dengan diberlakukannya PPKM skala mikro pada kesempatan hari ini. Cukup sejuk dan segar udaranya. Hari ini kita ada kegiatan tentang transformasi dana bergulir masyarakat DBM ex PNPM yang akan berubah menjadi BUMDes bersama. Nanti panjenengan akan saya ajak mengikuti seperti apa kegiatannya. Di depan panjenengan bisa lihat rekan-rekan seluruhnya saja kita memasuki kawasan wisata Sarangan dan sebentar lagi kita akan melewati Kampung Susu Singolangu. Ini terkenal dengan susu segar ya. Jadi inilah situasi dan panorama di sepanjang jalur yang kita lewati. Untuk rekan-rekan yang baru menyaksikan konten Dadi Dimar, saya mengucapkan selamat datang. Silahkan panjenengan simak konten-konten Dadi Dimar. Dan insya Allah dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan imun kita juga akan meningkat, kebahagiaan kita akan meningkat sehingga balak dan penyakit bisa jauh dari kita dan keluarga. Di hari Minggu ini di atas sudah mulai kepadatan lalu lintas. Saya perhatikan sudah mulai padat rekan-rekan. Jadi hati-hati rekan-rekan yang berkendara karena ini daerah pegunungan. Nanti kita akan menuju Lawu Green Forest. BUMDes bersama yang dibentuk nanti rekan-rekan ini adalah sebagai tindak lanjut dari PP 11 tahun 2021 yang pernah saya upload bagaimana cara membentuk BUMDes, kemudian apa saja yang harus dilakukan. Silakan panjenengan simak konten Dadi Dimar sebelumnya. Di sana ada yang mengupas tentang BUMDes dan BUMDes bersama. Kita sudah masuk di kawasan Mojosemi, menuju ke arah Mojosemi, tapi ini masih di bawah rekan-rekan. Kita masih naik lagi, itu yang di atas itu yang kelihatan di depan itu. Cukup indah suasananya. Untuk rekan-rekan yang berada di luar Magetan dan mungkin panjenengan punya hobi traveling, kemudian juga atau mungkin touring, silahkan coba jalur ini. Cukup indah. Kemudian juga udaranya cukup sejuk, cocok untuk tempat ngadem di sini. Kegiatan ini rekan-rekan nanti akan diikuti oleh
seluruh kepala desa dan lurah sekecamatan Pelausan, tentu saja dengan Forkopimca dan juga dengan Pak Camat dan juga dengan teman-teman yang lain. Masih banyak yang di sana, termasuk para pelaku ex-PNPM yang mengelola DBM. Jadi musyawarah antar desa ini merupakan cikal bakalnya, dan kali ini transformasi DBM ex-PNPM ke pembentukan BUMDes bersama ini di Pelausan ini adalah yang pertama di Kabupaten Magetan, menindaklanjuti PP 11 tahun 2021. Jadi ini adalah yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruhnya saja yang berkecimpung di DBM ex-PNPM sewilayah Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini semakin mantap, karena BUMDes atau BUMDes bersama sekarang sudah berbadan hukum. Sebelah kanan ini adalah lokasi wisata juga rekan-rekan. Banyak lokasi wisata sepanjang jalur ini. Silakan penjenengan sesekali main ke sini, kemudian jalan-jalan di wilayah Magetan atas. Cukup sejuk. Kita sudah sampai rekan-rekan di Lawu Green Forest. Di sana nanti kita akan lakukan kegiatan musyawarah antar desa sekaligus pembentukan BUMDes bersama. Suasananya cukup asri di sini, cukup sejuk dan bahkan cenderung dingin. Memang udaranya Magetan akhir-akhir ini cukup dingin rekan-rekan. Sesuai informasi yang saya terima, tiap desa mengirimkan 2 orang perwakilan, dan ini tentu saja untuk memenuhi aturan main di PPKM ini, di mana setiap kegiatan kita harus menerapkan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun penyebaran COVID-19 kalau kita perhatikan masih terus saja berlangsung. Mudah-mudahan ini segera berlalu rekan-rekan. Dan inilah nantinya tempat MAD akan dilakukan. Kita masih persiapan, dan nanti saya akan ajak penjenengan ngobrol bareng gitu nggih. Berbincang-bincang dengan Pak Camat, atau mungkin kalau memungkinkan nanti juga dengan ketua panitia kegiatan ini. Kegiatan ini sudah mendapatkan izin dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Magetan dengan tetap membatasi jumlah peserta dan berada di ruangan terbuka. Tempat ini cukup indah rekan-rekan, cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Monggo rekan-rekan main ke Magetan, atau rekan-rekan yang ada di Magetan silahkan sesekali mencoba kegiatan di atas. Kita akan ikuti kegiatannya, dan nanti kita akan ngobrol bareng dengan Pak Camat, dan mudah-mudahan Pak Ketua Panitia bisa untuk mengetahui sejauh mana kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten Jadi Dimat, alhamdulillah hari ini kita bertemu di Green Lawu Forest. Cukup dingin udaranya, nggak bawa jaket, jadi situasinya memang dingin sekali. Hari ini saya ditemani Pak Camat Pelausan dan Mas
Latif selaku panitia penyelenggara. Hari ini begini rekan-rekan, sebagai tindak lanjut dari PP 11 2021 XPMPM di Kecamatan Pelausan ini sudah bertransformasi menjadi BUMDes bersama seperti yang liputan yang tadi penjenengan lihat. Nah, saya ditemani Pak Camat Pelausan, Pak Permadi. Ini adik letek saya, angkatan 9 ya dia? Angkatan 9, kemudian sama Mas Lagi. Pak Camat, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang menyaksikan ini, dan ini merupakan embrio untuk kegiatan kami di Magetan, karena ini yang pertama kali bertransformasi dari XPMPM ini, DBM XPMPM bertransformasi menjadi BUMDes bersama. Pak Camat, mungkin bisa disampaikan kegiatan hari ini prosesnya seperti apa sampai dengan proses ini? Monggo silakan. Terima kasih Pak Nadiem. Ini terkait dengan DBM ini memang terkait dengan BUMDesma ini sudah kita tidak lanjuti kemarin pada saat MAD pertanggungjawaban. Dan ini memang sejak keluarnya PP nomor 11 tahun 2021 dan di pasal 73 itu sudah jelas bahwa PNPM itu harus atau wajib bertransformasi ke BUMDesma. Nah, terkait itu kemarin pada saat MAD pertanggungjawaban itu kita tidak lanjuti, kita sepakat, dan di forum tersebut semuanya sepakat bahwa DBM yang ada di Kecamatan Pelausan itu siap untuk bertransformasi ke BUMDesma. Nah, pada hari ini terkait dengan kesepakatan itu kita tidak lanjuti dengan mekanisme MAD lagi. Mungkin nanti di MAD yang ini akan kita sepakati beberapa hal, termasuk terkait dengan nama BUMDesma, terkait dengan anggaran dasar dan lain sebagainya. Yang intinya semuanya nanti akan kita jadikan pedoman untuk pelaksanaan BUMDesma ke depan. Itu mungkin. Terima kasih. Pak Camat, saya mau tanya nih, untuk Pak Kepala Desa dan Lurah, karena ini kan ada 2 kelurahan dari desa, semuanya sudah sepaham artinya untuk bertransformasi dari BUMDes dari DBM XPMPM ini seluruhnya bergeser ke BUMDes bersama. Kemudian untuk personelnya, ini kan tetap menggunakan personel yang kemarin menangani DBM. Antara kepengurusan dengan Pak Lurah sudah ada kesepahaman. Terkait dengan itu kemarin sudah kita rapatkan, dalam artian kita sampaikan beberapa draft yang nantinya hari ini akan kita sepakati, karena forum tertinggi dalam BUMDesma itu adalah musyawarah antar desa. Nah, ini nanti kita akan sampaikan yang intinya ya mungkin nanti ada sepakatan-sepakatan. Dan memang terkait dengan kepengurusan DBM, karena memang itu harus bertransformasi ke BUMDesma, semuanya nanti akan kita akomodir untuk menjadi kepengurusan ke BUMDesma. Nah, meskipun nanti ada penyesuaian disesuaikan dengan PP 11 tahun 2021. Tapi semuanya insya Allah nanti akan terakomodir semuanya. Ya, nah, artinya kan sudah ada sinergi yang baik, kemudian ada komunikasi. Terus Mas Latif, kegiatan hari ini anggarannya kok bisa sampai di sini, ceritanya gimana? Monggo. Iya, ini kami dari panitia menyampaikan yang pertama perlu kami sampaikan jujur persiapan kita hanya 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu persiapannya, tapi kita juga sudah biasa karena apa? Tiap bulan kita sudah ada rapat kelembagaan. Nah, waktu itu karena dari kelembagaan Bapak Ibu Kepala Desa dan Kelurahan, baik Pak Camat semuanya sudah sepakat karena ini sudah berjalan waktu MAD itu sudah dibahas, maka 1 minggu itu kita langsung bergerak. Kenapa kita kasih di LGF ini? Karena ini momen yang baru, biar pikirannya juga fresh, yang biasanya di aula kecamatan, ini kita pakai di luar, nanti biar menghasilkan input outputnya yang bagus. Itu Pak tujuan kami. Terus Mas Latif, berarti di Pelausan ini antara pengurus yang itu dengan Pak Kades, dengan Pak Camat, komunikasinya bagaimana? Sangat baik, karena itu sudah berjalan hampir 7 tahun. Jadi di Pelausan itu
semua Bapak Ibu Kepala Kelurahan tiap bulan itu ada Tiap bulan, kelembagaan ya. Kelembagaan. Namanya rapat pendanaan Pak itu. Jadi kalau mau pencairan SPP itu kita rapat tiap bulan. Jadi kami pemerintah juga menyaksikan, oh ini kelompok si A, si B, Pak Kepala Desa itu semuanya tahu. Artinya ada kepedulian dari kepala desa dan lurah ketika di desanya itu ada problem, misalkan ada yang permasalahan yang macet, itu Iya. komunikasinya di situ. Iya, manfaatnya sangat penting Bapak Ibu Kepala Desa itu. Kalau ada yang macet, kita berusaha. Kalau masih susah, kita baru minta bantuan dari Bapak Ibu Kepala Desa. Terus ini Pak Camat, selama ini untuk yang prosesnya ini di simpan pinjam di Pausan ada kendala nggak? Kalau kendala pasti ada, Iya. tetapi selama ini karena memang hubungan kita itu komunikasi kita baik, setiap permasalahan itu bisa kita selesaikan. Di forum yang tiap bulan Iya, itu ya? di forum tiap bulan itu nanti kan tidak hanya membahas terkait dengan simpan pinjam, tapi mungkin kendala-kendala. Nah itu nanti kita rapatkan, karena yang hadir itu semuanya hadir dari kelembagaan, ada tim verifikasi, tim pendanaan, ada badan pengawas, terus ada BKAD, maupun Bapak Ibu Kepala Desa. Dan ketika ada permasalahan, ya itu nanti kita bahas di situ. Di samping kita nanti dari tim pendanaan itu menyampaikan kira-kira bulan ini yang cair untuk kelompok mana. Jadi Kepala Desa tahu permasalahan di mana, terus yang bermasalah yang mana. Itu Kepala Desa yang tahu. Gitu. Iya. Gitu. Artinya komunikasi itu menjadi penting rekan-rekan. Bagaimana sebuah permasalahan bisa diurai dengan adanya komunikasi yang baik antar semua stakeholder yang ada. Ini mudah-mudahan menjadi contoh untuk kecamatan yang lain. Silakan penjenengan segera bertransformasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Saya mengucapkan selamat Pak Camat, Mas Latif. Untuk yang pertama kali di Kabupaten Magetan sudah bergeser menjadi BUMDes bersama. Terima kasih. Itu saja beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Pinggir jalan. Jadi suaranya kendaraan karena hari Minggu tanggal 21 Maret ya. 21 Maret nanti tanggal 23 sudah berlaku lagi PPKM tahap berikutnya dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 2021. Terima kasih. Sampai ketemu dengan konten-konten dari Timar selanjutnya. Matur nuwun Pak Camat, Mas Latif. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.